cerpen judul Pintu Lemari yang Tak Pernah Terkunci. Bagian pertama, rumah yang hening. Rumah itu terletak di pinggir kota, warisan kedua orang tuanya. Bergaya kolonial sederhana, catnya mulai memudar dimakan waktu. Tapi bagi Arman, 33 tahun, itu satu-satunya tempat yang ia sebut rumah dan satu-satunya ruang di dunia yang tak menuntutnya menjadi orang lain. Ia hidup sendiri, bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan swasta. Penampilannya selalu rapi. Kemeja lengan panjang, celana kain abu-abu, sepatu hitam mengilap. Ia tak banyak bicara, jarang ikut makan siang bersama rekan kerja, dan nyaris tak punya teman dekat. Namun di malam hari, ia berubah. Setelah memastikan semua jendela tertutup dan pintu terkunci, Arman akan berjalan ke kamarnya yang selalu sunyi. Di sana, berdiri lemari kayu tua peninggalan almarhum ibunya, lemari yang menyimpan dunia yang tak pernah ia bagi dengan siapapun. Ia membuka pintunya perlahan. Gantungan gamis warna pastel, rok span panjang, blus sifon lembut, dan hijab-hijab beraneka warna tersusun rapi. Di rak bawah, terlipat daster dengan motif bunga kecil dan renda di ujung lengan. Setiap helai pakaian di situ bukan sekadar kain, tapi napas kejujuran. Dengan gerakan tenang, ia memilih gamis putih gading. Ia memakainya dengan penuh penghormatan, seperti seorang santri yang mengenakan jubah sebelum salat malam. Hijab syari dililitkan pelan-pelan, tak terburu-buru. Ia mematut diri di cermin dan tersenyum. Di bayangan itu, ia merasa utuh, tenang. Tidak salah. Bagian kedua, kedatangan tanpa pemberitahuan. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di kantor, Arman baru saja mengenakan gamis biru lembut ketika suara mobil terdengar di luar pagar. Ia terdiam. Tak ada yang pernah berkunjung malam-malam seperti ini. Langkah kaki menaiki tangga dengan tergesa. "Mas." Suara perempuan itu terdengar. Arman membeku. Itu suara Dita, adik bungsunya, yang sudah bertahun-tahun tinggal di luar kota bersama suaminya. Mereka jarang bertemu, hanya sesekali bertukar kabar lewat grup keluarga. Pintu kamarnya terbuka pelan, dan dunia runtuh dalam sekejap. Dit berdiri di ambang pintu, menatap kakaknya yang berdiri di depan cermin dengan gamis dan hijab. Matanya membesar, wajahnya memucat. Astagfirullah, tangannya gemetar, menutup mulutnya sendiri. Di bagian ketiga, "Mas, ini penyakit." Pertanyaan tak terucap memenuhi udara. Dit menutup pintu, tapi bukan untuk menjaga rahasia. Suaranya lirih, tapi tajam. "Dit." "Mas, kenapa?" "Ini, apa?" "Arman, tenang, ini aku yang sebenarnya." "Dit, Mas tuh laki-laki. Ngapain Mas pakai kayak gitu?" "Ini aneh, Mas. Ini penyakit." "Arman, aku nggak ganggu siapa-siapa. Aku cuma ingin merasa nyaman." "Dit." Terisak, "Kalau orang lain tahu, Mas, keluarga bisa malu besar. Mas sadar nggak?" "Arman, aku sudah malu seumur hidup jati orang yang kalian mau. Sekarang, aku cuma ingin hidup tanpa takut." Dit menangis, tapi bukan karena ia mengerti. Justru karena ia tak sanggup menerima kenyataan yang berbeda dari harapannya. Bagian keempat, pecah dan hening. Keesokan paginya, Dit pergi, tanpa sarapan, tanpa pelukan, tanpa pamit yang hangat. Ia hanya meninggalkan satu kalimat pendek, "Mas, butuh bantuan, atau akan hancur." Beberapa hari kemudian, kabar itu tersebar. Grup keluarga menjadi tempat penghakiman. Ada yang memblokir, ada yang diam saja tapi tak pernah kembali menyapa. Kantor memanggilnya ke ruang HRD. "Untuk menjaga nama baik perusahaan, kami akan mengalihkan tugas Anda. Cuti tanpa batas. Pertimbangkan ini sebagai waktu untuk membereskan urusan pribadi Anda." Arman keluar tanpa berkata apapun. Dunia menolaknya. Lagi. Bagian kelima, gerobak dan warna-warni. Tak banyak pilihan. Arman menjual sebagian isi rumah. Ia membeli gerobak kecil dan mulai menjajakan mainan plastik serta permen. Lollipop di depan sekolah dasar. Anak-anak menyukainya. Mereka memanggilnya Om Lollipop. Hari-hari berlalu. Perlahan, uangnya mulai terkumpul. Lebih dari cukup. Ia memperluas dagangan. Membuka titik baru. Ia dikenal jujur, rapi,
dan selalu tersenyum. Setiap akhir bulan, ia libur 1 minggu penuh. Ia menyewa villa kecil di pegunungan, sendiri, jauh dari siapapun yang mengenalnya. Di villa itu, ia menjadi dirinya yang utuh. Ia membawa koper berisi gamis-gamis baru, daster motif mawar, kerudung renda yang selama ini hanya bisa disimpan diam-diam. Ia memasak sambil memakai celemak dan daster. Ia duduk membaca buku dengan kaki terlipat dalam gamis. Ia bercermin dan tersenyum. Tak perlu menyembunyikan, tak perlu menjelaskan. Bagian ke-6. Pintu yang tetap terbuka. Sekarang, Arman tak lagi berdoa agar dunia menerimanya. Ia tahu beberapa pintu tak akan pernah bisa dibuka dari luar. Tapi ada satu pintu yang tetap terbuka yang tak pernah ia kunci, pintu lemarinya. Lemari itu kini bukan tempat rahasia, tapi tempat ia kembali menjadi diri sendiri. Setelah dunia memaksanya untuk selalu memakai topeng. Ia mungkin sendiri, ia mungkin dianggap aneh, tapi di tengah sunyi dan rasa ditolak, ia memilih untuk tetap hidup dengan caranya, dengan keberaniannya. Dan pada malam-malam ketika bulan bersinar tenang di langit gunung, Arman duduk di balkon villa dengan daster tipis, menyeruput teh jahe hangat. Ia tahu, ini bukan cerita yang berakhir bahagia, tapi setidaknya ini adalah cerita yang jujur. Tamat.